Kebetulan yang dipoto itu orangnya asik gitu, modelnya asik. Modelnya asik. Modelnya asik. Tapi catat, itu hanya model-model yang usianya mungkin di bawah 17 tahun ya. Karena kalau model-model yang udah usia di atas 17 biasanya datang ke lokasi sendiri. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan Kopi Keles, obrolan fotografi sekitar Kota Tua. Kali ini gue ditemanin salah satu, kalau dibilang dia itu apa ya? Pokoknya kalau model nyebutnya dia Om. Jadi kalau pamannya model lah. Jadi kalau model-model itu sama dia pasti nggak bakalan lepas, pasti akrab banget sampai mamanya juga. Kalau moto sama siapa? Om ini. Oh yaudah nggak apa-apa, tanpa izin, tanpa itu langsung, tanpa berpanjang lebar kita kenalan dulu ya sama yang satu ini. Namanya siapa Om? Dong dikenalin. Sebenarnya namanya Aji, tapi karena profesinya tukang desain, yang biasa disebut Aji Desain aja. Aji gitu. Desain. Terus lu ada hubungannya gak sih sama Aji Gilberto itu? Nama lu sama lo, Aji Gilberto, Aji Desain. Dia yang ngikutin. Kebetulan mungkin dia ngidolain gua ya. Jadi ini nggak apa-apa kan pakai gua gitu. Iya, bebas aja gitu. Mungkin ada yang belum tahu Aji Gilberto ya. Mungkin ada, kalau ada yang belum nonton, nanti suatu saat gua bakal wawancara dia, Aji Gilberto, yang katanya sih kata Bang Aji ini dia ngikutin. Bahkan dalam chattingan kami tuh selalu menyebut gini, tapi gue ke dia menyebut kakak pertama, dia menyebut ke gue kakak kedua. Harusnya terbalik ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kakak pertama, gue kakak kedua. Terus sebelum gue kan kenal lu kan di Kota Tua ya Bang Aji. Ya kan kenal lu di Kota Tua. Lu tuh aslinya tuh sebenarnya emang udah bener-bener di Jakarta dari kecil, atau sebelumnya itu lu di mana nih? Masih di luar angkasa kah, atau lu asli dari mana? Kalau gua sendiri kan sebenarnya asal Palembang ya. Kenapa gua nongkrong di Kota Tua? Dari sebelum hobi moto itu udah nongkrongnya di Kota Tua, bro. Oh, jadi lu emang di Kota Tua dulu nggak emang hobi moto ya? Nggak hobi moto. Jadi dulu ceritanya gua tinggal di daerah yang super duper macet, di daerah Kapuk ya. Nah, iya lu bener, macet banget Kapuk. Terus waktu itu kerja di sebuah kayak advertising itulah ya, jadi tukang desain di daerah Jembatan 5. Nah, dari Kapuk Jembatan 5 atau Jembatan 5 Kapuk, Jembatan 5 juga macet kan, ada pasar. Jadi gue selalu membuang waktu, sebenarnya bukan membuang waktu ya, daripada kita kena macet bete, akhirnya saya parkir nongkrong di Kota Tua. Itu jauh sebelum jadi fotografi lah, jadi fotografer. Oh, jadi emang awalnya di Kota Tua tuh sebenarnya jadi lu cuma buat nongkrong doang ya, nggak ada untuk tujuannya untuk foto, malah emang nggak ada minat mungkin ya. Sebenarnya lu pas nongkrong itu ada minat apa enggak sih? Udah ada minat belum sih kayak di dunia foto itu? Sebelum sewaktu nongkrong di Kota Tua itu kebetulan entah asal muasalnya dari mana, kenal dengan beberapa fotografer ya. Salah satunya dulu ada sebutan Sang Petualang. Wah, Sang Petualang ini tenar banget kan ternyata ya kan tuh. Sebelum gua jadi menggeluti hobi fotografi itu udah kenal Sang Petualang. Karena ketemu di Kota Tua, karena saya parkir nongkrong, kebetulan mungkin tempat ngopi bareng gitu ya. Gua membuang waktu, atau kalau dia mungkin memang udah terbiasa nongkrong. Terus banyak sih ada si Horas itu kenal sebelum jadi fotografer. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Kalau lu masih ingat, kayak lu udah lupa. 2014-an. Oh, 2014 ternyata dia masih ingat lu. 2014 ya. Dulu masih kantoran lah. Masih kantoran lah ya. Masih, jadi kalau kesini tuh masih pakai baju celana bahan, kemeja, ya kan? Masih rambut masih sisiran rapi, Nah, lu yang membuat lu tertarik di bidang fotografi itu gara-gara apa? Dan sampai lu tuh dijulukin tuh
apa sih Pak dia julukannya kalau di fotografi itu dia Paman, banyak ponakan. paman sejuta. Ada yang menyebut beberapa teman paman sejuta ponakan gitu lah. Iya. Nah, tapi sebelum lu didapat sebutan itu, gue mau tahu yang membuat lu tertarik di dunia fotografi itu apa? Yang membuat tertarik di dunia fotografi ya? Sebenarnya, sorry bro, Kopi ngopi dulu bro. Siap. Itu belum bayar ya? Jangan lupa nanti dibayar. Gampang, biasa bulanan bro. Sebenarnya di dunia fotografi ini awalnya ya karena itu tadi sebelum jadi fotografer teman-temannya sudah fotografer, mungkin diracunin atau gimana ya, kebetulan dulu yang ketua komunitas KFM itu kokosan mengikuti sebuah lomba, menang, hadiahnya itu kamera. Nah ketika itu kan kalau lagi ngumpul-ngumpul itu, terus akhirnya kokosan sendiri tuh, lu daripada bengong lu moto pakai aja kamera itu katanya. Awalnya belum punya kamera tuh. Nah terus moto apa, gue juga nggak terlalu hobi moto. Nah terus waktu itu kalau nggak salah diajak moto di daerah Taman Kota 2 ya, mungkin ada di situ juga ada sang petualang, ada teman-teman Pak Rafli dan sebagainya. Kebetulan yang dipoto itu orangnya asik gitu, modelnya asik. Modelnya asik. Jadi ya seperti keracunan aja. Oh ternyata moto model begini ya, karena kita kan nggak bayangkan moto model itu seperti apa gitu. Iya. Pas pertama moto yang dipoto modelnya asik, interaksinya asik. Padahal gue sendiri baru pegang kamera, belum tahu exposure. Kalau moto yang penting style hijau aja lah, orang ada autonya gitu kan. Tapi ya itu akhirnya berarti ya semuanya full auto lah ya. Yang penting pokoknya ada gambar. Gitu. Ada gambar terus fokus lah. Nah, sampai bahkan ketika iseng-iseng kemarin buka file lama, bayangin bro, motoin model satu orang yang tanpa rame-rame pakai exposure Fragma 9 bro. Fragma 9 itu dia udah. Tapi lensanya lu pakai lensa apa itu? Sampai bawah 1855. Oh berarti bawahnya lensanya. Tapi kan logikanya kan moto satu orang ya pakai f4 atau pakai Fragma 9 tuh. Jadi kalau lu pakai Fragma 9 itu, jadi kalau dibilang bokeh apa enggak bokeh ya kan, jadi udah gini. Dulu itu memang tanda kutip benci bokeh. Oh lu emang benci bokeh, jadi lu bokeh, tapi nggak harus F9 juga kan? Iya, karena itu di tengah hutan loh. Nah, itu maksain gimana speednya rendah, karena F-nya 9 kan speed otomatis harus rendah, dengan ISO juga rendah kan, karena kamera entry level kan kalau ISO tinggi sedikit akan terjadi noise. Yeah, era itu masih takut noise karena untuk di Nikon sendiri itu untuk di pertama motret pakai Nikon seri 3200. Di Nikonnya sendiri itu kan karena kalau untuk di ISO 800 saya udah noise-nya nongol ya. Kalau nggak salah di sebenarnya noise sih nggak masalah, cuman era itu namanya baru belajar moto kok noise begini takut noise. Iya, tapi yang gua nggak habis pikir pas begitu buka, ngapain ya gua dulu moto kok pakai F9 gitu. Dan lu yang bikin ini gua baru sadar ya kan, selama ini gua moto begini Pak, berarti ada perbedaan lah ya, karena kalau kita belajar itu kan pasti ada perbedaan dong dibanding tapi lebih nyamannya belajar itu kan kita tanpa beban. Kalau sekarang kan misalnya moto sekali jebret, kalau dulu kan misalnya sekali jebret ternyata hasilnya nggak bagus atau gimana ya, kita masih namanya belajar. Oke, jadi pas itu kan udah terjun ya di fotografi ya, udah sering motoin model. Terus kenapa lu bisa dijulukin tuh kayak Om Sejuta Ponakan? Gue bingung, kenapa lu? Kenapa sebenarnya bisa? Gini, gue sendiri kan kalau moto itu, kalau sebenarnya yang bilang paman sejuta ponakan, kebetulan era itu akrab dengan beberapa model yang kalau kasih pemotretnya itu diantar mamanya. Nah terus kan memang sebenarnya gue juga nggak terlalu hobi moto kan, jadi lebih cenderung ya ngobrol sama mamanya si model aja kan. Nah efek dari ngobrol ke mamanya si model ini kan malah ada beberapa model justru kok om ini malah
Iya. bisa dibilang ngobrolnya sama mama aku gini-gini ya. Ya Mungkin udah akhirnya seumuran kali ya sama lu ya. kalau mamanya iya mungkin Iya, seumuran kan, atau seumuran. mungkin tua mamanya dikit lah, enggak. Dan Ya, ketika lu ngobrol sama mamanya juga mamanya nyambung kali sama lu kan. nyambung karena ya memang itu tadi gua nggak terlalu hobi moto. Kalau yang namanya fotografer model itu kan hunting bisa mungkin ratusan frame. Wih, banyak itu mah nggak usah ditanyain Sedangkan lagi kalau kayak gua gitu mah iya. era itu dan sampai sekarang kalau moto itu ke sebuah event kayak anniversary sebuah komunitas aja yang harusnya dapat ratusan file, kadang-kadang pulang kok dapat sekian file gitu. Ada model yang cuma hanya dipoto 2 frame, ada Iya. model yang ya kalau mau, nah kebetulan kalau model-model yang kalau hunting dianterin mamanya ini karena kita akrab sama mamanya, mungkin ada rasa beban gak enak apa, akhirnya kita fotonya kan lumayan rada banyak, mungkin sampai 10 frame. Nah makanya ketika kita posting oh model, nah akhirnya ya itu nggak tahu ngalir dari mana disebutnya paman sejuta ponakan. Paman sejuta ponakan karena sampai dia berarti pinter lo taktiknya dia, tau gak lo. Jadi kalau lu mau akrab sama model, ketika dia si model itu ngajak mamanya, lu harus deketin mamanya dulu. Tapi catat itu hanya model-model yang usianya mungkin di bawah 17 tahun ya. Iya. Karena kalau model-model yang udah usia di atas 17 biasanya datang ke lokasi sendiri. Oh gitu. Nggak diantar Jadi mamanya. catat tuh seperti itu bro ya kan. Iya. Nah kalau untuk di segi model ya Bang Haji ya. Untuk modelnya itu lu lebih cenderung tuh kan banyak kan kayak model, ada yang namanya tuh model seksi, ada yang namanya juga model hijab ya kan. Terus ada yang ya banyak lah ya. Lu paling demen tuh model itu kalau di hunting model ya. Hunting model itu konsepnya seperti apa sih? Kalau yang menurut lu paling seneng? Ya kita nggak bisa dipungkiri kita laki-laki ya. Ya sebenarnya kita Nah, ini juga sedikit dewasa berarti. Iya, yang sedikit dewasa. jujur kalau kita nge-framing ya enakan motoin yang seksi. Tapi kan balik ke asal. Gua tipe-tipe orang yang kalau nggak kenal nggak moto gitu. Jadi nggak peduli itu model secantik apa. Ada model yang katanya grade A, grade B. Nggak kenal. Karena memang gua bukan fotografer yang jujur sampai saat ini juga mungkin hasil foto gua nggak bisa bagus karena memang gua orangnya terlalu egois atau gimana ya. Foto itu sombong berarti. iya, sombong foto lah, itu iya. menurut gua ya harus ada kayak simbiosis, kayak ada mutualismenya. Kalau nggak kenal model misalnya nih di sebuah huntingan, pernah itu waktu itu ada event charity yang modelnya di Taman Menteng kalau nggak salah, modelnya ada sekitar 70 lebih lah, datang ke lokasi hanya moto satu model dan nggak lebih dari 5 frame. Lu tuh. Iya. Karena ini model yang gue fotoin itu kebetulan ya dia bareng sama mamanya. Ya udah akhirnya ngobrolnya sama mamanya sampai si ada muanya ini mungkin nanya inboxin di Facebook ya, minta hasil foto. Begitu dikirim foto cuman segini. Iya, moto 5 frame tapi yang bagus 3. Yang 2 komposisinya nggak enak gitu pokoknya kan. ya. Ya begitulah menurut. Itu lu dari jam berapa sampai jam berapa moto cuma 5 doang? Hah? Iya, biasa hunting kan dari biasanya jam 12 atau jam 1. Biasanya dari jam 10 jam 11 sudah prepare ya, tapi kan ya gua waktu Indonesia bagian barat lah ya. Bagian barat ya. Datang jam 1, jam 2 kita ngopi dulu. Iya benar. Moto jebret 5 frame tinggal ngopi lagi kan. Tinggal ngopi. itu yang beberapa kejadian seperti itu. Ada hunting silaturahmi di Kota Tua kemana, dari kadang-kadang model puluhan ratusan ya yang dipoto paling mentok 3 orang 4 orang gitu. Terus ini sih untuk sampai saat ini lu masih moto ya Bang Haji? Kalau kesibukan Ya, akhir ini sih cenderung ke moto produk sih. Ini balik lagi nih ke cerita. Lu selain foto produk, terus lu ngerjain apa lagi? Desain masih jalan. Tadi kan lu di awal itu. Kalau desain itu desain ya karena gini. Kebetulan itu kan memang job desknya tuh desain, tapi kayak brosur gitu. Jadi harus menampilkan produk. Kebetulan ya udah dihitung ini
dengan sekalian foto produknya. Jadi Oh. kesibukan saat ini ya malah Ya, moto baik, produk foto sih. produk ya. Terus Foto kalau produk. untuk di dalam foto model itu lu ada suka dukanya gak sih? Kalau Ya untuk mungkin di- banyak ya. Banyaknya begini. Ketika kita antusias motoin model, ternyata modelnya mungkin nggak care sama kita atau nggak dianggap respect, kita, apalah nggak respon. respect. Nah, Ini file mau diapain ya? Ya ada beberapa yang langsung delete aja lah. Ada beberapa disimpan ya mungkin untuknya kalau lagi pengen ngedit gitu. Jadi ya seperti itu. tapi gue demen kata-kata si Bang Haji ini yang tadi ketika lu foto, kalau lu nggak ada interaksi sama si model itu ya, maka hasil foto lu itu akan hambar kalau gua. Gini, tapi gua nggak ngomongin teknik bla 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 ya. Iya, ini Hanya pendapat pendapat pribadi ya, pribadi, nggak ada pribadi. untuk didebatkan. Banyak teman-teman ini hasil fotonya secara exposure keren, Hmm. tapi secara ekspresi atau gini, kalau model itu model yang tanpa softland ya, itu kalau memang dia akan mendapatkan ekspresi sebuah foto biasanya di matanya itu seperti ada eye catch ya, kayak titik binar ya kayak Oh, iya. matanya. Nah, ketika model itu memang sedang pose dipaksakan atau gimana, ya kosong, pandangannya tuh kayak kosong. Jadi kenapa ini pendapat pribadi ya, bukan pendapat sebagai fotografi umum ya. Ya karena ini juga gue juga nggak mau didebatkan karena Iya, kan semua fotografer itu kan punya punya- kelebihan dan ah, kekurangan. Dia juga punya teori tersendiri. Iya. Ya kan, cuman kan kita pada saat menjalankan itu ya balik lagi ke diri kita. Iya, Nah, kenapa gua hanya moto orang-orang yang versi gua ini dekat dengan gua, ya udah gua foto. Itu ekspresinya tuh akan beda dengan yang memang gua nggak kenal, dan gua ngelihat banyak yang bertebaran di sosmed itu baik Instagram atau Facebook, fotografi yang beken dan keren lah. Gue perhatiin ekspresinya hambar gitu. Itu versi gua. Jadi gue lebih melihat foto model ya harus ada soul, harus ada Ada jiwanya gitu. Jadi foto itu seolah berbicara. Kalau model itu ngelamun ya sedang ngelamunin apa, kalau model itu tersenyum ya sedang mentersenyumkan apa gitu. Jadi kalau banyak model hasil foto yang di-share itu secara exposure keren, komposisi keren, tapi secara ekspresi hambar. Tuh. Keren Itu kan? pendapat pribadi ya, bukan pendapat secara umum ya. Oke, Bang Haji, untuk sesi kali ini gua sebenarnya sih masih banyak yang bakal gua tanyain ya, kalau karena cuaca juga udah kayak malam ya. Udah gitu cahayanya juga udah tidak memungkinkan karena gua ngerekamnya dengan alat seadanya gitu. Nanti gua bakalan ada sesi 2 yang ngebahas itu di selain foto model. Oke. Terus gua mau ini nih buat kalau orang-orang mau lihat hasil foto lu tuh di mana sih, di kayak Instagram lu pasti ada kan Instagram ya? Ada. Nah kalau Instagram @adjie_DSIGN Aji Desain. Aji Desain. Facebook juga Aji Desain sama. ADJIE_DSIGN. Nah, kalau lu semua yang penasaran dengan hasil foto dia, yang dia bilang tuh kalau foto itu harus ekspresinya harus ada lah ya. Iya. Nah, kalau lu semua yang penasaran dengan hasil foto dia, lu bisa lihat di Instagramnya dia. Kalau bila perlu lu add dong, jangan cuma dilihat doang, add follow. Iya, jangan cuma dilihat, nanya-nanya, komen, boleh, nggak apa-apa, dia orangnya asik kok, asik. Oke, thank you ya semuanya. Jangan lupa kita saksikan lagi sesi keduanya bersama Aji Desing. Thank you. Salam Kopi Keles.